Santapan Harian Minggu 11 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam perenungan firman-Mu saat ini, kami mohon, pimpinlah kami di dalam kasih-Mu, kami mohon ya Kristus. Amin. Yesaya 5 ayat 25-30. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya. Membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Sahabat Santapan Harian, barangkali hampir kita semua pernah dimarahi orang lain, paling tidak oleh orang tua kita sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika orang tersebut marah? Apa yang Anda rasakan atau alami? Apakah kemarahan itu membuat Anda takut atau bahkan sampai menimbulkan pengaruh buruk terhadap hidup Anda? Nah, orang Israel beberapa kali menerima murka Allah. Karena murkanya, Tuhan menggerakkan bangsa lain yang kuat untuk menyerbu dan memerangi umatnya sendiri. Bangsa itu tidak mengenal lelah. Mereka bersenjata panah dan menunggangi kereta perang yang bergemuruh dan bergerak dengan cepat. Pada hari penyerbuan itu suara mereka seperti lautan yang menderu dan awan menyelimuti bumi hingga menjadikannya gelap. Dalam kedaulatannya, Tuhan pasti mengerjakan apa yang telah difirmankannya. Murka Allah bangkit dalam keadilannya. Hal ini berkenan dengan hukum yang hendak Allah laksanakan terhadap umat pilihannya yang memberontak. Murkanya tersulut karena umat mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan melalui nabinya. Ngeri murka Allah begitu dahsyat, sampai-sampai ia mengacungkan tangannya dan memukul mereka mati. Tidak ada yang bisa membendungnya, dan sampai di situ pun murka Allah belum surut dan tangannya masih teracung. Hal ini menggambarkan betapa dahsyatnya murka Allah. Tidak ada yang bisa membendung. Tidak ada yang bisa menyurutkan kedahsyatan murka Allah. Pelajaran bagi umat Tuhan sepanjang abad adalah ketika umat mengabaikan peringatan dan dengan sengaja melanggar kehendak Allah, ia tidak akan segan-segan menghukum. Bahkan, ia bisa memakai musuh untuk menjadi alatnya untuk memberi penghukuman. Karena itu, jika hari ini kita telah berdosa kepada Tuhan dan berjalan menjauhinya dengan begitu jauh, marilah kita bertobat. Mari kita berbalik kepada Tuhan dan senantiasa hidup seturut kehendak-Nya, supaya kita tidak harus menerima murkanya yang sungguh-sungguh mengerikan. Mari kita berdoa. Teguhkanlah kami untuk senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam terang-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.